warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan video ini, saya akan menjelaskan mengenai terapi rasional emotif. Untuk yang pertama yaitu penjelasan mengenai konsep dasar konseling rasional emotif. Manusia pada dasarnya adalah unik, yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu akan menjadi tidak efektif. Berpikir secara irasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Verbalisasi yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah, dan verbalisasi yang tepat menunjukkan cara berpikir yang tepat. Kemudian ciri-ciri berpikir irasional. Yang pertama, tidak dapat dibuktikan. Yang kedua, menimbulkan perasaan tidak enak, kecemasan, kekhawatiran, prasangka yang sebenarnya tidak perlu. Yang ketiga, menghalangi individu untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang efektif. Selanjutnya, tujuan konseling rasional emotif: memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan diri. Meningkatkan self actualization-nya seoptimal mungkin melalui tingkah laku kognitif dan afektif yang positif. Menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri, seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, merasa was-was, dan rasa marah, serta menghilangkan tingkah lakunya sendiri yang negatif. Adapun contoh video konseling dengan terapi rasional emotif seperti video selanjutnya. Assalamualaikum, apakah saya boleh masuk, Bu? Waalaikumsalam. Oh ya Mbak, silakan masuk. Mohon maaf, Bu, apakah saya boleh meminta waktunya sebentar? Oh boleh Mbak, kebetulan sekarang saya sedang kosong. Baik, Bu, terima kasih. Ngomong-ngomong, gimana Mbak kabarnya? Ya gitu, Bu, kabarnya. Kayaknya lagi sedih nih. Ngomong-ngomong, tadi perjalanannya ke sini gimana Mbak? Ya gitu sih, agak macet, tapi alhamdulillahnya bisa sampai di sini kok, Bu. Iya. Mbak Mawar ini kuliah ya? Sekarang semester berapa Mbak? Ya, Bu, saya kuliah, alhamdulillah semester 5, Bu, sekarang. Oh, alhamdulillah. Gimana nih Mbak? Kayaknya lagi banyak masalah. Boleh kok diceritakan ke saya? Gimana ya, Bu? Saya itu bingung harus mulai ceritanya itu dari mana. Soalnya kayak banyak sekali gitu masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Baik, Mbak Mawar tidak perlu khawatir. Mbak Mawar bisa menceritakan semuanya kepada saya tanpa takut cerita Mbak Mawar diketahui oleh orang lain. Baik, Bu, terima kasih sebelumnya. Saya senang sekali bertemu dengan Mbak Mawar, tetapi 2 jam ke depan saya sudah memiliki janji. Jadi bagaimana kalau kita memanfaatkan waktu 2 jam ke depan secara efektif? Baik, Bu, bisa. Baik, jadi kembali ke permasalahan yang tadi. Bagaimana Mbak? Gini ya, Bu, saya itu kayak akhir-akhir ini sering menangis sendiri, tiba-tiba itu kayak menangis gitu. Tapi saya itu nggak tahu apa penyebab saya menangis itu. Bisa diceritakan lebih lanjut Mbak Mawar? Gini ya, Bu, kalau menurut saya mungkin saya kan sebagai aktivis di kampus, tentunya kayak banyak kegiatan gitu yang saya ikuti. Nah, itu kayak membuat saya jadi melalaikan tugas kuliah. Saya selalu mengerjakan tugas kuliah itu H-1 sebelum dikumpulkan. Saya tuh suka ngulur-ngulur tugas gitu loh, Bu. Jadi kan kayak menumpuk tugasnya. Jadi Mbak Mawar ini banyak mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus ya, sehingga tugas-tugas Mbak Mawar ini banyak yang terbengkalai. Jadi benar begitu Mbak? Iya, Bu, saya rasa begitu. Lalu, jadi saya itu bingung, Bu, harus gimana. Saya kan juga ingin lulus tepat waktu, tapi kayak banyak gitu
nilai mata kuliah yang kurang, terus apa UAS UTS-nya tuh nilainya juga kurang, jadi kayak lulus tepat waktu itu nihil kalau menurut saya itu. Kalau boleh saya tahu, organisasi apa saja sih yang Mbak Mawar ikuti selama ini? Itu Bu, saya ikut di bidang kepenulisan, lalu ikut aktivis kegenderan, terus aktivis dakwah, terus bidang manajemen, itu saya ikuti semuanya. Karena saya kan jurusannya manajemen, jadi saya ikut semuanya. Lalu saya juga ikut Orda. Banyak deh pokoknya Bu. Masya Allah ya Mbak, organisasi yang Mbak Mawar ikuti insya Allah bermanfaat bagi Mbak. Iya Bu. Selanjutnya, kalau boleh saya tahu, jabatan-jabatan apa yang Mbak emban di setiap organisasi tersebut? Banyak Bu. Saya menjadi ketua di aktivis gender itu. Terus saya menjadi sekretaris di bidang manajemen tadi. Lalu saya menjadi bendahara di Orda. Baik, karena jabatan yang Mbak Mawar emban dalam suatu organisasi itu tinggi, apakah itu yang menyebabkan Mbak Mawar menjadi sangat sibuk akhir-akhir ini? Iya Bu, betul begitu. Baik, apakah Mbak Mawar sudah menceritakan hal tersebut kepada teman-teman organisasi Mbak Mawar? Karena organisasi tersebut tugas-tugas Mbak Mawar jadi terbengkalai. Belum Bu, saya kayak rasanya malu gitu Bu mau bercerita kepada mereka. Saya itu sebenarnya paling heboh gitu dalam organisasi. Saya selalu ayo gitu aja kalau diajak berorganisasi itu. Masa iya saya mau mengundurkan diri, saya kan malu Bu. Jadi Mbak ini belum bercerita kepada teman-teman Mbak organisasi ya? Belum Bu. Lalu bagaimana tanggapan keluarga Mbak terhadap kondisi Mbak yang saat ini? Gini Bu, mereka ya pastinya ikut sedih Bu, meskipun saya tidak bercerita ya kepada mereka. Tetapi mereka itu tahu dari teman dekat saya yang kebetulan juga satu kampus sama saya. Saya sangat mengerti bagaimana perasaan Mbak Mawar, apalagi dalam posisi bingung bagi waktu antara organisasi dengan deadline tugas yang sangat padat. Saya sangat mengerti bagaimana perasaan Mbak, karena saya juga dulu waktu kuliah bingung bagaimana cara mengatur waktu antara tugas kuliah dan waktu organisasi saya. Jadi begini Mbak, atas permasalahan yang Mbak Mawar hadapi, saya hanya bisa memberikan 3 solusi. Yang pertama, mungkin Mbak bisa bercerita terhadap teman-teman Mbak. Mungkin Mbak bisa bercerita bahwa Mbak keberatan terhadap tugas-tugas organisasi yang terlalu menumpuk, dan mungkin bisa Mbak meminta tolong untuk mengerjakan sebagian tugas yang menurut Mbak itu Mbak nggak bisa menangani. Yang kedua, mungkin Mbak bisa mengatur ulang jadwal yang Mbak susun terlebih dahulu, jadwal antara waktu Mbak kuliah dan jadwal antara organisasi. Dan yang ketiga, harus Mbak tanamkan bahwa yang terpenting di sini adalah kuliah. Jadi kuliah itu penting, tapi organisasi itu juga perlu. Jadi di sini bagaimana sepandai-pandainya Mbak dalam memanajemen waktu antara waktu perkuliahan dan waktu organisasi Mbak. Jadi bagaimana Mbak? Ini saya jujur ya Bu, sepertinya saya harus membuat dulu jadwal yang baru, nanti baru saya diskusikan bersama teman-teman saya. Baik, jadi bagaimana sekarang perasaan Mbak? Apakah merasa lebih baik, lebih tenang? Alhamdulillah sudah sedikit lega Bu. Baiklah, alhamdulillah kalau seperti itu. Saya kira ini sudah 2 jam. Saya juga udah ada janji dengan orang lain. Bagaimana? Apakah kita bisa mengakhiri proses konseling ini? Iya Bu, saya rasa cukup untuk konseling hari ini. Baik, terima kasih ya Mbak sudah mau silaturahmi ke sini dan juga sudah mau menceritakan masalah-masalah Mbak kepada saya. Iya Bu, baik. Terima kasih juga sudah membantu saya untuk menghadapi masalah ini, dan kedepannya semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi serta bisa menyelesaikan masalah menggunakan saran-saran yang Ibu berikan tadi. Ya, alhamdulillah. Mungkin lain waktu Mbak mau cerita maupun atau mau jalan-jalan atau mau silaturahmi ke sini, monggo Mbak. Pintu saya terbuka lebar untuk Mbak.
Baik, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Oh iya Mbak, mari saya antar. Ya Bu.